Tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal, mulai dari mulut sampai anus, adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Pencernaan makanan merupakan proses pengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim ini dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan sejenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Ciri-ciri sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, terdiri dari beberapa sistem alat atau organ pencernaan mulai dari rongga mulut sampai dengan rektum. Yang kedua, dalam melakukan proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim tertentu tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna. Yang ketiga, enzim dihasilkan oleh organ-organ pencernaan. Yang keempat, proses pencernaan makanan dibagi atas dua pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik. Alat-alat pencernaan. Alat pencernaan manusia yang pertama adalah mulut, yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Proses pengunyahan makanan dilakukan oleh gigi yang terdiri dari 3 jenis gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Selain gigi, di dalam mulut juga ada lidah dan kelenjar air liur. Lidah berfungsi untuk membantu menggerakkan makanan di dalam mulut, sedangkan air liur membantu makanan bisa ditelan dan membuat kita bisa merasakan rasa dari makanan. Nah, karena berbagai bagian dalam mulut inilah proses pencernaan makanan disebut terjadi secara mekanik maupun kimiawi. Selanjutnya, esofagus. Setelah dari mulut, makanan akan melalui faring, yang merupakan pintu menuju tenggorokan dan kerongkongan. Pintu ini berfungsi agar makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus dan tidak salah masuk ke saluran pernafasan. Dari esofagus, makanan akan didorong masuk ke lambung. Gerakan mendorong makanan ke lambung secara perlahan ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Selanjutnya, lambung. Makanan yang masuk ke lambung akan melalui 3 bagian lambung. Bagian pertama lambung adalah bagian pangkal atau disebut juga sebagai kardiak, bagian tengah yaitu fundus, dan bagian akhir yang disebut dengan pilorus. Sama seperti di mulut, pencernaan makanan di lambung akan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi akan dilakukan oleh beberapa zat kimia, yaitu asam lambung, enzim pepsin, dan enzim renin. Sedangkan pencernaan secara mekanik di dalam lambung akan berlangsung dengan cara makanan diremas-remas di dalam lambung. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Mutiara, yaitu tentang sistem pencernaan usus halus, usus besar, dubur, dan anus. Yang pertama yaitu usus halus. Usus kecil atau usus halus adalah destinasi selanjutnya setelah makanan melewati perut. Usus halus terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyelesaikan pekerjaan perut yang belum usai, yakni memecah makanan dengan enzim yang diproduksi pankreas, empedu, serta hati. Disinilah tubuh akan menyerap nutrisi makanan ke aliran darah. Tanpa kinerja jejunum dan ileum, tidak mungkin nutrisi bisa diserap oleh tubuh. Keduanya memikul tanggung jawab besar dalam memindahkan nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, duodenum hanya akan membantu usus dalam memecah makanan.
Yang selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar menjadi destinasi yang dilewati makanan atau yang sudah berbentuk cairan atau lebih halus. Di dalam usus besar, seluruh cairan yang ada di dalam makanan akan diserap, sehingga sisa-sisa makanan ini memiliki bentuk yang lebih solid. Sisa-sisa makanan atau feses ini akan disimpan di dalam usus sigmoid. Biasanya dibutuhkan waktu 36 jam agar kotoran atau feses bisa melewati usus besar. Saat usus besar sudah penuh dengan sisa-sisa makanan ini, maka proses eliminasi menuju ke dubur akan dimulai. Yang selanjutnya yaitu dubur. Rektum atau dubur adalah ruangan sekitar 20 cm yang menyambungkan usus besar ke anus. Menerima kotoran atau feses dari usus besar adalah tugas utama dari dubur. Saat gas atau feses masuk ke dalam dubur, maka akan ada sensor yang dikirimkan ke otak. Kemudian, otak akan memutuskan, akan mengeluarkan atau menahan kotoran yang ada di dubur. Di dalam proses buang air besar, sfinkter atau otot akan merileks dan rektum akan berkontraksi, sehingga feses akan keluar lewat anus. Yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan pemberhentian terakhir dari proses pencernaan. Sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau feses keluar dari tubuh. Anus terdiri dari otot dasar, panggul, dan dua sfinkter atau otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi dubur. Lapisan ini akan mengetahui bentuk atau konsistensi dari feses, entah itu cairan solid atau hanya gas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Berikut ini adalah macam-macam kelenjar pencernaan. Yang pertama yaitu kelenjar ludah, kedua lambung, ketiga pankreas, keempat usus halus, kelima kelenjar empedu, dan kemudian enzim-enzim pencernaan dan fungsinya. Yang pertama adalah enzim amilase, adalah enzim yang bertugas untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Kemudian enzim lipase. Lipase adalah enzim yang bertugas untuk memecah lemak dari makanan yang Anda konsumsi menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada enzim protase, adalah enzim pencernaan yang bertugas memecah protein di makanan menjadi asam amino. Mekanisme pencernaan makanan pada manusia. Pertama, makanan akan masuk ke mulut. Di sini terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan lidah, dan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim petialin yang akan mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Selanjutnya, makanan akan dibawa menuju ke lambung dan melewati saluran pencernaan berupa kerongkongan. Makanan akan sampai ke lambung karena adanya kontraksi otot-otot di kerongkongan. Setelah makanan sampai di lambung, makanan pun akan diproses secara kimiawi dengan bantuan beberapa enzim. Di antaranya, pepsin untuk memecah protein menjadi pepton, HCl untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian, makanan akan dibawa ke usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari ini terdapat enzim-enzim pencernaan yang akan mengubah amilum menjadi maltosa,
lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan ada enzim tripsinogen yang akan diaktifkan menjadi tripsin, yaitu untuk mengubah protein dan pepton menjadi peptida dan asam amino. Proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan dalam usus 12 jari. Setelah di dalam usus 12 jari, maka makanan akan dibawa ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini terjadi proses secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan, di antaranya lipase dan tripsinogen. Untuk vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan langsung diserap oleh usus halus. Selanjutnya, penyerapan berlangsung di usus kosong dan sebagian di usus penyerap. Komponen yang diserap, yaitu karbohidrat, diserap dalam bentuk glukosa, lemak, diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, protein, diserap dalam bentuk asam amino. Kemudian, makanan yang tidak dicerna di dalam usus seperti selulosa bersamaan dengan lendir akan dibawa ke dalam usus besar dan akan terjadi pembusukan yang dibantu oleh bakteri E. coli agar sisa makanan ini menjadi feses. Selanjutnya, feses ini akan dibuang melalui anus. Gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa lendir dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan yang mengandung kuman atau penyakit. Kemungkinan juga karena kadar asam klorida HCl pada lambung terlalu tinggi. Yang kedua, hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati, dan virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Yang ketiga, diare. Diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Feses penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Yang keempat, konstipasi. Konstipasi atau yang sering kita sebut dengan sebutan sembelit adalah keadaan yang dialami seseorang dengan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisi makanan. Akibatnya, feses kekurangan air dan menjadi keras. Yang kelima, apendisitis. Apendisitis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Penyebabnya ialah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing atau usus buntu. Akibatnya timbul rasa nyeri dan sakit. Yang keenam, hemoroid. Hemoroid atau wasir merupakan gangguan pembengkakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil seringkali mengalami gangguan ini. Yang ketujuh, MAH. Orang yang mengalami MAH memiliki ciri-ciri rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Gangguan ini disebabkan meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan yang tak teratur, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, tukak lambung. Tukak lambung adalah salah satu kelainan sistem pencernaan, yakni kerusakan pada selaput lendir. Tukak lambung dapat disebabkan oleh faktor-faktor kuman, toksin, ataupun psikosomatis. Kecemasan, ketakutan, stres, dan kelelahan merupakan faktor psikosomatis yang akhirnya dapat merangsang pengeluaran HCl di lambung. Jika HCl berlebihan, selaput lendir lambung akan rusak.